Setelah kita mengetahui bahwa Rasulullah pergi ke Al-Quran, dan di sana menurut ahli-ahli sejarah inilah satu fakta yang menyatakan bahwa Rasulullah ingin mengadakan pembalasan terhadap ketidakadilannya orang-orang Quraisy dan penduduk yang mana 13 tahun beliau bersama sahabatnya ditindas, dianiaya, dikucilkan, diasingkan. Kenapa mereka berpendapat demikian? Karena mereka menulisnya setelah terjadinya rentetan peperangan demi peperangan yang terjadi setelah Badar untuk kaum muslimin wal muslimat. Mari kita lanjutkan. Lalu setelah Rabiul Awal, Rabiul Sana, Rasulullah membawa tidak kurang 200 orang dari sahabatnya yang termasuk diantaranya kaum Muhajirin dan Ansor. Ini daerah kuat dengan tujuan tiada lain adalah untuk mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf yang dikawal tidak kurang 100 orang pasukan dan membawa tidak kurang 2.500 unta yang bernilai tidak kurang sekitar 50.000 dinar. Namun setelah dibuat ini, beliau tidak menemukan Umayyah bin Khalaf karena Umayyah bin Khalaf mencari jalan lain yang tidak diratakan. Jumadil awal, Jumadil akhir. Jumadil awal pada akhirnya dan Jumadil akhir pada awalnya Rasulullah membawa lagi pasukan ke arah bilangan Rodbah, yaitu ke pedalaman Yanbu, dengan tujuan mencari kabilah dagangnya Quraisy dan berlanjut sampai Usairah. Namun kabilah dagang Quraisy tidak ditemukan, dan di sini bisa menjalin perjanjian damai dengan Bani Mudlij dan sekutu-sekutunya Bani Mudlij, seperti sekutu-sekutunya Bani Jafar. Jumadil akhir Rasulullah pulang ke Madinah baru 10 hari. Nah disinilah kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah, baru 10 hari Rasulullah di Madinah. Kira-kira 10 hari di Madinah datanglah orang yang mempunyai persekutuan dengan orang-orang Mekah, yaitu Burjin bin Bihri, membawa pasukan. Dia merampok unta penduduk orang Madinah yang di sekitar Badar. Lalu penduduk tersebut lapor ke Madinah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa unta-untanya dirampok oleh Burjin, dan Rasulullah menyusul Burjin. Namun di Badar, di daerah Badar ini, Burjin bisa melarikan diri. Nah inilah disebut oleh ahli sejarah sebagai awal perang Badar pertama.
Baik, kesimpulan menurut akal kita yang benar, jangan salah sampai persepsi. Sebenarnya tujuan Rasulullah membentuk syariah atau pasukan-pasukan kalau dianggap untuk menantang perang atau menyerbu pasukan Quraisy itu salah. Kenapa demikian? Hamzah bin Abdul Muttalib diutus ke Laut Merah hanya membawa sekitar 80 orang dari sahabat Muhajirin, dan mereka dengan persenjataan seadanya. Tapi Umar bin Hisham atau Abu Jahal, setelah orang-orang Mekah mengetahui dan memperkirakan hijrahnya Rasulullah bertemu dengan sahabat Ansarnya di Yasrib atau Madinah, diperkirakan perjalanan dagang mereka akan terganggu dan bisa diganggu. Maka pelipat gandaan angkatan bersenjata pengawal kafilah dagang terus ditingkatkan. Masa 80 orang mau melawan tentara 300 orang. Hamzah bin Abdul Muttalib, betapapun garangnya, betapapun hebatnya keyakinan, tidak mungkin menjerumuskan diri untuk menyerbu pasukan yang telah disiapkan oleh orang Mekah tidak kurang 300 orang. Ditambah kafilah-kafilah dagang yang tidak kurang 2.500 unta. Coba, apakah ini disebut penyerbuan? Yang kedua, kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Lalu Rasulullah mengutus lagi sahabatnya. Siapa yang kedua? Pasti Umar. Inilah tidak terbekasnya, tidak terbentiknya sejarah Rasulullah di dalam diri kita. Dan pada akhirnya dikarenakan dasarnya tidak ada atau sering dilupakan, terombang-ambinglah kita dengan situasi zaman. Rasulullah mengutus sahabatnya yang kedua setelah Hamzah bin Abdul Muttalib mengutus sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Hanya mengutus sekitar 20 orang untuk mencegat kafilah dagangnya Quraisy yang membawa pasukan tidak kurang 200 orang. Ini hanya untuk orang-orang Muhajirin saja. Dan sahabat yang ketiga diutus oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dari golongan Muhajirin, Hamzah bin Abdul Muttalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ubaidah bin Haris, membawa pasukan 60 orang. Kebilangan mana? Kebilangan arah Laut Merah juga. Tapi jumlah 60 orang untuk menyerbu pasukan yang tidak kurang 300 dan membawa kafilah dagang tidak kurang 2.500 orang. Tidak memungkinkan prajurit 60 orang untuk berhadapan dengan prajurit Mekah yang telah dipersiapkan, dalihnya mengawal dagangan Quraisy untuk diperangi oleh orang-orang semacam Ubaidah bin Haris, semacam Hamzah bin Abdul Muttalib, semacam Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan begitu pula Rasulullah pergi ke daerah Abwa atau Waddan, di persimpangan jalan yang ke arah Madinah dan ke arah Syam. Di sanalah Aminah wafat, Aminah binti Wahab dikuburkan di daerah Abwa tersebut. Dan di sini hanya menghasilkan perjanjian dengan Bani Damrah.
Rabiul Awal, Rabiul Tsani tidak menemukan pasukan Umayyah bin Khalaf yang membawa dagangan, dikawal 200 orang prajurit sama sekitar 2.500. Lalu Jumadil Awal, Jumadil Akhir pergi ke bilangan Rodwa, daerah Yanubu sampai Usairoh. Pedalaman Usairoh hanya menghasilkan perjanjian dengan Banu Mut'im. Mereka disinilah yang menulis bahwa Rasulullah dengan syariat tersebut termasuk dirinya adalah menyerbu yang kita sebut dengan orang-orang yang berpenyakit hatinya disebut pembajak unta atau kardinal, padahal tidak terbukti. Lalu Urjin datang di bulan Jumadil Akhir merampok untanya penduduk di sekitar Badar, dan penduduk tersebut lapor kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengejarnya untuk menangkap Urjin. Namun di wilayah Badar Kubro, Urjin sudah menghilang dan tidak terjadi pertempuran. Jadi jangan sampai persepsi bahwa Islam itu bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan, tapi maksud daripada satuan-satuan tersebut memberi arti dan pengertian terhadap Quraisy bahwa agama itu bebas berdiri sendiri, jangan sampai dikabiri, jangan sampai dihalang-halangi, jangan sampai dikucilkan. Biarkan agama itu dikarenakan sesuai dengan hak asasi manusia. Tidak ada. Kita berbicara, ahli-ahli fikih dan ahli tasawuf pun mengatakan bahwa sah-sah saja seorang pemabuk yang lagi teler menyuruh orang sembahyang. Jadi seorang pemabuk yang lagi teler menyuruh orang sembahyang sah-sah aja, meskipun dirinya dalam keadaan mabuk dan teler. Nah, ini ahli tasawuf dan ahli fikih mengeluarkan fatwa demikian. Tapi memang betul, kita jangan sampai begini, kita nggak bisa melakukan jadi relo untuk mengucapkan jangan. Kalau yang namanya baik itu baik, kalau yang namanya buruk itu buruk. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan insya Allah nanti kita tidak akan salah persepsi tentang Al-Quran, tentang Islam, tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah dengan pengajian ini sedikit demi sedikit pada akhirnya kita akan terbuka, dan pasti terbuka. Sebab apa? Waqulil haq wa jahaqal batila innal batila kana zahuqa. Katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah, karena kebatilan akan hancur dengan sendirinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimahumullah. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam mengutus lagi Abdullah bin Jahsy, memberikan sepucuk surat dengan kira-kira membawa pasukan 20 orang menurut satu sumber. Dibawanya sepucuk surat dan dipesankan jangan sampai surat ini dibuka sebelum kamu berjalan 2 hari 2 malam. Nah, entah apa surat yang tertulis yang diutus oleh Rasulullah, yaitu Abdullah bin Jahsy, dan berjalannya ke arah mana nanti di minggu yang akan datang dilanjutkan.
Semoga penjelasan yang sedikit bisa berkenan dan kita paham sedikit demi sedikit. Kotrotan pasorot jabatan, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi gunung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa balik maqasidana wa fil